Halo, selamat malam. Jumpa lagi teman-teman dari Indo TLC atau teman-teman dari Transform Life Community. Hari ini saya Zion akan host IG Live kita dengan tema ketika sulit mengampuni. Satu tema yang cukup menarik dan kita akan membahas ketika mengampuni itu menjadi suatu hal yang sulit untuk kita lakukan. Dan untuk narasumber kita pada hari ini, kita akan berbincang-bincang dengan Pak Wahyu Pramudia atau dikenal dengan Pak WP. Kita akan segera join dengan Pak WP dan kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Saya lihat Pak WP sudah masuk. Iya. Bentar. Di tempat saya kok Oke. nggak kelihatan gambarnya ya. Di tempatnya Saya juga kelihatan nih belum suara. lihat gambar Pak WP nih. Oke, saya off dulu ya. Masih Biasanya saya masih off dulu, oke, baru masuk apa-apa. lagi. Ya. Boleh, silakan Pak. Oke, sekali lagi saya mau mengundang teman-teman yang sudah join, mungkin bisa menginformasikan juga kepada teman-teman yang lain. Hari ini kita mau membicarakan suatu topik yang sangat menarik, yaitu ketika sulit mengampuni. Dan saya yakin bahwa setiap orang mungkin mempunyai pengalaman baik ketika kita harus mengampuni seseorang dan itu rasanya sulit untuk kita lakukan. Hari ini kita akan berbincang-bincang dan membahas secara mendalam bagaimana ketika itu kita hadapi dan solusi apa yang harus kita lakukan. Kita menunggu pendeta WP atau Pak WP untuk join lagi bersama-sama dengan kita. Halo Pak WP. Iya, bentar ini kembali gambarnya kok belum muncul ya. Saya sudah bisa melihat Pak WP. Iya, kelihatan nggak ya di layar teman-teman ya? Soalnya di layar saya ya yang bagian bawah tuh gelap gitu. Saya nggak tahu teman-teman bisa lihat nggak. Kalau teman-teman bisa lihat nggak masalah sih. Nah, tapi kalau teman-teman nggak bisa lihat, jadi masalah nih kayaknya nih. Oke, coba mungkin untuk yang sudah join dengan kita bisa kasih informasi apakah bisa melihat kita dengan baik, apakah bisa melihat saya dengan Pak WP dengan baik. Iya, soalnya saya nggak bisa nih. Gitu. Nah, bentar ya, kenapa ya? Oke. Oke, saya juga nggak bisa pantau dari akun yang lain bisa atau enggak ya. Oke, minta tolong yang teman-teman yang baru join ya, bisa melihat dua gambar atas bawah enggak? Oke. Bisa tolong menginformasikan apakah teman-teman yang melihat IG Live kita hari ini bisa melihat dengan jelas Pak WP dan saya ada di dua layar yang berbeda ini. Pak WP apa kabar di Surabaya, Pak? Surabaya bergerak dari orange ke merah lagi gitu ya. Jadi Orange situasi ke merah masih belum, lagi. iya Oke, situasi belum jadi membaik gitu. masih colorful ya, Pak? Iya, masih Atau belum membaik gitu. karena menyambut Jevin, kemerdekaan. ya, ini ada Jevin nih. Jevin minta tolong dong, gambar saya kelihatan nggak Jevin? Tinggalin aja di komen ya Jevin ya. Nah, kalau gambar saya nggak kelihatan, berarti saya harus keluar dan masuk lagi daripada ada suaranya tapi nggak ada orangnya. Oh bisa ya? Thank you Bisa. ya, thank you. Berarti Oke, di tempat saya nggak bisa kelihatan, nggak apa-apa deh. Yang penting oke, teman-teman nggak bisa apa-apa, melihat Pak. saya ya. Oke. Oke, Ya, ya oke Pak WP. Sekali lagi terima kasih udah join dengan IG Live TLC pada hari ini. Dan yuk. Pak WP atau Pak Wahyu Pramudia ini uh, adalah seorang hamba Tuhan, tetapi juga founder dari website ributrukun.net. Betul Pak? Betul. Jadi kalau Ya. ribut rukun itu kita menulis untuk pembaca umum ya. Jadi Oke. berbicara tentang relasi dan segala hal yang terkait dengan itu. Iya. Dan tentunya antara ribut rukun itu ada satu hal yang sangat penting yaitu mengampuni dan memaafkan ya Pak ya.
sebagai bagian dari proses belajar, Zion. Jadi Betul. ribut, rukun, di dalamnya proses belajar. Nah, karena relasi antar manusia itu nggak mungkin nggak lepas dari luka, maka memaafkan atau mengampuni itu hal yang tidak terhindarkan. Bahkan kalau Oke. teman-teman berasal dari latar belakang Kristiani, tahu kan bahwa ketika Tuhan Yesus itu mengajarkan kita berdoa, salah satu aspek yang dia katakan selain soal makanan adalah soal pengampunan. Jadi makanan dan pengampunan itu kebutuhan sehari-hari bagi kita. Makanan untuk jasmani kita, pengampunan untuk rohani kita, untuk Rohani dan emosi kejiwaan kita, kita. untuk iya. Jadi saya itu ketika membaca kembali doa itu gitu ya, teringat bahwa iya ya, kita ini perlu mengampuni sama seringnya seperti kita makan untuk tubuh jasmani kita. Oke. Dan mungkin sama juga dengan makanan, Pak ya. Kita tahu kadang beberapa makanan yang harus kita makan, makanan yang baik untuk kita, tapi kita kadang tidak suka melakukannya atau sulit makan makanan tersebut. Dan sama halnya dengan Yes. mengampuni, ya. Walaupun kita tahu dalam doa Bapa kami yang tadi Bapak sebutkan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan juga kita tahu dalam kitab suci sendiri dituliskan tentang kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang, maka Allah tidak mengampuni kesalahan kita juga gitu. Iya, Secara yang teori lebih memang ya, begini Pak. iya, yang ingin saya katakan adalah kalau lapar jasmani itu punya tanda ya. Yang kemarin ada anak ABG cerita Sion gitu ya, Pak saya habis pacaran gemeteran gitu. Kenapa kok gemeteran? Iya dia dikasih nggak diajak makan Pak, saya hanya diajak jalan-jalan gitu keliling kota. Ada tanda jasmaninya gitu ya. Sementara luka dan kebutuhan kita untuk pengampunan itu seringkali tidak kasat mata tandanya gitu. Jadi kalau saya gambarin hati kita itu seperti tandon bak air atau tandon lah ya, kita tahu tandon air, di mana biasanya semua luka dan sakit itu mengendap di bawah ya. Nah, mengendap di bawah, keluarnya itu masih bisa jernih. Tapi nanti titik tertentu ketika yang endapan di bawah ini makin dominan, maka keluarnya baru tidak jernih. Atau ketika ada batu dari luar yang masuk ke dalam, ada beban yang baru keluar tidak jernih. Jadi kapan orang sadar bahwa dia butuh untuk mengampuni ketika tidak ada tanda yang kasat mata, yaitu ketika terjadi goncangan atas hidupnya, atau luka sakit itu udah menumpuk dengan begitu parah ya. Kalau dari klien-klien saya, Sion seringkali gini ya, seringkali yang terjadi adalah ada ledakan yang orang berkata, gitu aja kok marahnya sampai luar biasa. Nah, kenapa marahnya sampai luar biasa? Karena sudah terlalu penuh di sini. Kejadian-kejadian suami membunuh istri, istri membunuh suami, pacar membunuh pacar yang lain, dan yang lainnya itu kan menunjukkan bahwa sudah terlalu penuh di sini. Nah, sayang tidak seperti kesadaran akan makanan yang menunjukkan tanda-tanda jelas, kesadaran dan kebutuhan kita akan pengampunan itu biasanya setelah jeder terjadi sesuatu. Oke. Artinya kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa bahaya kita menahan, bisa dikatakan dendam gitu Pak, mungkin kalau sudah menahan kemarahan sehingga tidak bisa mengampuni, itu mempunyai efek yang sangat berbahaya. Dan kalau begitu tidak bisa tertahankan lagi, hasilnya seperti itu ya, seperti berita-berita kriminal yang kita sering baca tentang cekcok, bahkan sampai mungkin bisa merenggut nyawa seseorang. Ya cukup mengerikan ya Pak ya, tapi kadang-kadang kita, mungkin yang kita kurang sadari adalah sebenarnya apa sih yang menyebabkan kita tuh sulit mengampuni gitu. Ketika kita sudah tahu mengampuni, tapi kita sulit melakukannya. Mungkin tidak untuk semua kasus kali Pak ya. Mungkin ada beberapa kasus yang kita sulit, tapi hal-hal yang lain mungkin kita mudah mengampuni gitu ya. Misalnya orang nyenggol kita, terus orang itu minta maaf, ya udah ya nggak apa-apa gitu. Tapi ada hal-hal yang sulit Pak. Kira-kira mengapa ya Pak ada hal-hal yang sulit? Iya.
Semakin besar luka itu mengandung unsur pengkhianatan, semakin sulit kita mengampuni. Dan pengkhianatan itu mensyaratkan kepercayaan. Jadi ada kepercayaan yang sudah kita taruh dulu, lalu orang menghancurkan kepercayaan itu dengan tindakan atau perilaku tertentu. Nah, ini yang menyebabkan pengampunan sulit. Nah, siapa yang biasa kita percayai adalah orang-orang terdekat kita. Maka luka kita yang paling dalam berasal dari orang terdekat kita. Contoh yang konkret ya, Sion ya. Kalau misalnya nyetir, terus rame, terus mengemudi sepeda motor, nyenggol spion, dan dia mohon maaf, mesuh ya, bahasa Jawa Timuran mengatakan yang buruk gitu ya. Kita itu nggak terlalu terluka ya, mohon maaf untuk kata ini, misalnya dia bilang bodoh, bego gitu ya, goblok atau apapun. Ya, kita nggak akan terlalu terluka. Coba yang mengatakan kata-kata itu adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Kata-kata itu akan sangat melukai. Jadi mereka yang ada dalam posisi paling dekat dengan kita, ada dalam posisi yang paling strategis untuk melukai kita. Jadi pengampunan yang makin berat kita lakukan biasanya menyangkut soal pengkhianatan atas kepercayaan yang selama ini ada atau dimiliki. Oke, dan itu apalagi kalau misalnya dari orang-orang yang terdekat. Dan sebenarnya mendengar penjelasan Pak WP, saya jadi mengerti karena TLC atau Transform Life Community, kita komunitas untuk orang-orang yang bergumul dengan keterkaitan sama jenis, dan banyak sekali sebenarnya cerita-cerita tentang bagaimana mereka dilukai, tadi kan ya, dilukai oleh orang-orang terdekat mereka, mengalami pelecehan mungkin, pelecehan secara seksual maupun pelecehan secara non-seksual, secara verbal gitu ya, dari teman-teman. Pak BP bisa dengar saya? Bisa. Lanjutkan aja. Iya, dan hal-hal itu memang benar sekali membuat mereka mengalami luka gitu, dan kadang-kadang orang-orang yang melakukan pengkhianatan dalam tanda kutip itu adalah orang-orang terdekat mereka, orang-orang yang mereka percaya gitu ya. Bahkan mungkin tidak hanya keluarga, kita bisa lihat orang-orang yang harusnya membimbing orang lain, kadang-kadang bisa akhirnya melukai dan membuat orang-orang itu terluka gitu. Tapi bagaimana Pak kalau misalnya itu terjadi ketika orang itu masih kanak-kanak gitu? Karena banyak peristiwa yang Sorry, Sian, ini apakah koneksi saya yang bermasalah? Karena untuk nanti kita bahas bersama-sama dengan pendeta WP. Pak WP? Iya, baik. Sekarang kamu kembali ya? Iya, tadi sempat sinyalnya hilang. Iya, oke. Saya Pak. Jadi ada beberapa kasus yang orang-orang itu terluka, sebenarnya dilukai ketika mereka masih kanak-kanak dan mereka tidak menyadari itu, Pak. Iya. Apakah jadi itu gimana Pak? Yang terjadi begini, Sion. Justru ketika orang-orang itu terluka waktu kecil, dia kan belum bisa mengenal bahwa itu luka, belum bisa menamai. Dia hanya menganggap itu misalnya adalah saya diajarin kalau bentuk menyayangi seseorang itu seperti ini. Dan sebagai anak kecil yang polos, dia accept that, dia menerima itu. Nah, ketika dia bertumbuh, wawasannya makin lama makin besar dan makin tahu, yang terjadi adalah justru luka itu mengirisnya pelan-pelan, ya, Sion ya.
Dan itu betul-betul memedihkan jiwa karena dia tahunya baru kemudian terbukanya pelan-pelan. Nih saya kasih ilustrasi ya. Mau cabut gigi cepat atau pelan-pelan? Semua milih cepat ya, ngapain diperlambat gitu ya. Apalagi ketika prosesnya berjalan dengan begitu pelan sehingga sampai begitu menyakitkan. Dan itu melibatkan aspek pengkhianatan kan, karena ternyata ada orang terdekat yang melakukannya. Nah, beberapa waktu yang lalu kan saya membaca berita tentang sekelompok komunitas religius tertentu di mana terjadi pelecehan sesama jenis ya nampaknya ya kepada anak-anak yang harusnya ada di bawah naungannya. Nah, peristiwa ini sudah berjalan berulang dan orang baru mengetahui kemudian. Nah, saya bisa membayangkan para korban yang menjadi pelaku tindakan itu, awalnya mungkin dia merasa bahwa ini something yang normal atau strange atau nggak biasa dan yang lainnya. Tapi ketika dia mengetahui itu pelecehan, pasti dendam atau luka itu mengemuka. Nggak semua orang bisa mengekspresikan, bisa jadi kehancurannya itu mendalam. Gitu. Jadi justru ketika kita tidak tahu bahwa itu adalah bentuk pelecehan, dan kemudian kita tahu itu mengirisnya perlahan-lahan, menyayatnya perlahan-lahan. Itu sebabnya tidak heran kalau ada orang-orang tertentu yang teriris perlahan-lahan, dendamnya itu muncul, dan ekspresi dari dendamnya sungguh ledakan yang sangat eksplosif. Ledakan yang begitu keras gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang itu terjadi begitu ya. Nah, khususnya bagi mereka yang ada di dalam posisi untuk melindungi, mendapatkan kepercayaan dan yang lainnya, mohon jangan salah gunakan karena damage-nya itu akan sangat besar. Begitu besarnya damage itu. Jadi kita udah membangun case ya Pak. Jadi kasus-kasus mengampuni itu menjadi sulit ketika itu dilakukan oleh orang yang terdekat, atau bisa juga luka yang sudah begitu lama yang mungkin dari awalnya tidak disadari tapi perlahan-lahan melukai orang tersebut sampai akhirnya dia menyadari bahwa itu adalah luka yang mendalam yang ya mungkin mempengaruhi hidup seseorang sampai mereka ketika dewasa mereka ya seperti tadi misalnya yang mengalami ketergantungan jenis, ada hal-hal tertentu yang dilakukan oleh orang-orang di masa lalunya dan menyebabkan trauma. Kita sempat bahas itu juga di pembicaraan yang lalu. Nah, mungkin bisa menjadi sulit juga Pak ketika kalau misalnya soal mengampuni itu kan biasanya kayak tadi contoh ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita dan kita tahu orangnya ya misalnya pelayan restoran lah menjatuhkan makanan kita gitu dan dia minta maaf dan kita bisa memaafkan orang itu. Tapi masalahnya kalau yang masa lalu itu gimana Pak mengampuni karena orangnya sudah tidak ada gitu misalnya atau orangnya kita tidak ketemu lagi gitu. Tapi efeknya masih ada. Jadi bagaimana itu Pak? Dan saya pernah mendapat kasus juga itu malah merembet. Jadi misalnya yang melukai dia itu seorang guru misalnya, dan dia akhirnya menjadi tidak percaya dengan guru-guru apapun juga. Gitu. Dia mempunyai pandangan yang pokoknya kalau guru adalah beginilah, atau malah mungkin bentuk tertentu, mungkin orang itu orangnya kumisan gitu. Setiap kali lihat orang kumisan dia lalu ada perasaan benci gitu. Bisa begitu ya Pak ya? Jadi ini luka itu sesuatu yang kita hindari di dalam hidup. Dan jika kita pernah terluka dengan seseorang, kita mengingat atribut-atribut yang melekat pada diri orang itu. Dan alam bawah sadar kita memberitahu, kalau ketemu orang tipe seperti ini, dengan penampilan seperti itu, atau begini, sebaiknya tidak dekat-dekat. Jadi luka kemudian menimbulkan trauma, keengganan atau ketidakmauan atau ketakutan yang sebenarnya ada unsur logisnya, tetapi banyak unsur tidak logisnya, bahwa ini jangan terulang lagi. Jadi luka dan trauma itu dua hal yang akan berjalan bersisihan. Setiap luka menimbulkan trauma, trauma yang terjadi ini mengingatkan atau berakar pada luka di masa lalu. Jadi adalah hal yang bisa diterima sebenarnya kalau waduh ketemu orang suku ini atau penampilan seperti ini, kita teringat lagi luka itu dan kita harus menjaga diri kita.
Nah, karena orang yang melukai kita biasanya adalah orang-orang yang mendapat kepercayaan kita, orang-orang terdekat kita, maka kebutuhan untuk rekonsiliasi itu ada sebenarnya. Karena orang itu masih hanging around di sekitar kita. Atau bahkan ketika orang itu sudah tidak lagi bersama dengan kita, jauh atau pisah, kebutuhan untuk rekonsiliasi itu ada sebenarnya. Tetapi kita ini orang timur, Sion ya. Ya, Orang timur itu kalau bicara dengan luka itu kemudian muncul sisi yang lain, malu. Dan oke. oleh karena itu kita cenderung mengcover, menutup itu dengan mengatakan seperti ini. Enggak kok, saya sudah enggak apa-apa kok. Enggak, Betul. yang terjadi enggak apa-apa kok. Sudah sembuh kok, gitu ya. Seorang ibu klien saya mengatakan, saya sudah melupakannya kok Pak WP, tapi sambil nangis. Jadi apa yang dilupakan kok sambil nangis. Justru Iya. langkah pertama untuk pemulihan adalah mengakui bahwa kita terluka. Seperti kalau kita membaca kitab suci, Yusuf itu kan berkata, kamu mereka-rekakan, kamu melakukan apa yang jahat. Jadi tidak mengkaburkan, tidak menutup-nutupi loh Sion ya. Dia mengatakan yang kamu lakukan memang jahat. Kalau dia hidup di Indonesia, mungkin Yusuf akan berkata, yang kamu lakukan ya nggak terlalu jahat lah. Atau saya udah nggak mau ngomong lah, gitu loh. Menutupi Oke. atau mengaburkan semakin menjauhkan kita dari kesembuhan. Oke. Jadi harus mengakui bahwa ini terluka dan ada damage-nya, ada dampaknya terhadap hidup saya. Nah, biasanya yang paling sulit ya, Sion ya menurut saya adalah mengakui saya sudah terluka dan luka ini menimbulkan damage tertentu di dalam hidup saya. Ini Oke. first step yang biasanya sulit setengah mati untuk diakui. Oke. Kalau sulit begitu, jadi bagaimana Pak untuk bisa membuat itu bisa diakui? Dan gimana tandanya bahwa orang itu benar-benar mengakui? Kan tadi Bapak bilang ada kamuflase, dia mengatakan, saya sudah melupakan. Atau bahkan dia bisa mengatakan dalam mulutnya, saya sudah memaafkan. Tapi sebenarnya kita tahu masih belum dimaafkan secara 100% mungkin ya. Itu gimana Pak caranya? Tadi kan kita mau bahas tentang solusinya untuk misalnya menghadapi itu. Bagaimana bisa Iya, mengakui itu? Apakah perlu ada orang lain yang menolong atau bagaimana Pak? iya. Sebagai orang luar kita tidak akan pernah tahu kecuali orang itu membuka luka dan dirinya kepada kita. Tetapi kita yang terluka sebenarnya kita masih hidup bersamanya dan kita tahu kok. Luka sesuatu yang berasal dari masa lalu. Dia mempengaruhi masa depan kita. Ya, misalnya perkataan yang sering populer itu loh. Gini, alah semua laki-laki sama aja. Alah semua perempuan Semua perempuan penipu. sama aja. Nah, gitu. Kalimat-kalimat itu menunjukkan generalisasi yang kita lakukan itu menunjukkan bahwa ada luka, ada sesuatu yang belum selesai di dalam diri kita. Jadi kita bisa mengenali dalam diri orang lain ketika dia berperilaku atau berkata tertentu gitu. Dari situ kita tahu, oh ada sesuatu yang belum selesai berkenaan dengan luka di masa lalu. Nah, ini karena ini luka trauma, luka menimbulkan rasa malu. Dan yang nggak menyenangkan adalah teman-teman gini, pelakunya mungkin tidak mengingat lagi kesalahan. Atau nggak sadar pernah Pelakunya, melakukan itu. iya, sudah walk away dari hidup kita, tetapi damage-nya masih di kita. Jadi yang harusnya malu itu pelaku atau korban gitu. Yang harusnya malu adalah pelaku, bukan korban. Oke. Jadi tidak perlu merasa kemudian mengatakan, waduh, saya malu. Enggak, korban tidak layak dan tidak perlu untuk malu. Yang perlu malu adalah pelaku. Jadi first step-nya bagi saya menuju pemulihan itu mengakui saya terluka, mengakui yang dilakukan itu jahat. Kemudian di tahap selanjutnya adalah tahap mempertimbangkan. Apakah saya akan let him atau her go, atau saya akan terus seperti ini. Jadi dia harus diajak untuk mempertimbangkan dulu. Kamu mau berubah? Dan salah satu cara yang seringkali saya lakukan adalah
mengajaknya untuk memberikan makna yang baru. Makna yang baru itu gimana sih? Misalnya, Bagaimana oke, tuh, Pak? dia misalnya gini ya, kalau ambil contoh kitab suci kan, Yusuf berkata, engkau mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mengubahnya untuk kebaikan. Nah, ini makna yang baru. Jadi mengampuni, melupakan itu, mengampuni tidak sama dengan melupakan. Kita nggak mungkin melupakan, kecuali kita gegar otak total. Jadi nggak mungkin hanya melupakan tertentu. Dan tidak Jadi yang mengecilkan yang dia lakukan ya, Pak iya, ya? Tidak mengecilkan iya, kesalahan orang itu. iya, tetap dia mengatakan yang kamu lakukan kepadaku jahat. Nah, kejahatan ini ditempatkan dalam makna yang baru. Allah mengubahnya untuk kebaikan. Jadi ada kedaulatan Allah yang menjadi bingkai dari luka itu sih. Bahwa kalau Allah mengizinkan ini terjadi, bukan berarti Allah gembira, bukan berarti Allah tertawa. Allah di dalam Kristus ketika dia memasuki dunia ini, dia menangis ketika melihat dosa merusak hidup manusia. Nah, luka ini ditempatkan dalam kerangka yang baru. Di dalam figura yang baru, kedaulatan Tuhan. Nah, dari sini biasanya orang bergerak untuk melakukan rekonsiliasi. Sama seperti Yusuf kan, kau melakukan yang jahat, tetapi Allah mengubahnya untuk kebaikan. Hasil akhirnya adalah sebuah proses rekonsiliasi yang Yusuf jalan. Oke, menarik sekali, Pak. Jadi merubah, memberikan satu definisi yang lebih jelas tentang apa itu mengampuni ya, bahwa kita tidak, bukan berarti kita mengecilkan kesalahan orang itu atau bahwa eh, kita membiarkan perasaan itu, tapi kita mengakui luka itu, mengakui sakit hati kita dan memberikan kerangka yang baru. Itu satu hal yang menarik sekali untuk yang sudah Pak WP sampaikan tadi. Eh, Lalu langkah selanjutnya untuk kita bisa benar-benar masuk ke arah rekonsiliasi, Pak. Apakah Iya, rekonsiliasi itu perlu untuk melibatkan selalu ada dua belah pihak, orang yang melakukan kesalahan itu dengan kita, atau bagaimana, Pak? Karena terus terang, ya apalagi kalau itu trauma masa lalu ya, itu akan sulit sekali. Orang itu iya. mungkin sudah tidak ada, atau kita sudah tidak bareng dengan orang itu lagi, gitu. Iya, saya secara praktika saya pernah mencoba uh, salah satu cara ini sebagai Oke. upaya ketika orangnya tidak ada lagi. Tidak ada lagi itu sudah meninggal atau sudah tidak bersama lagi. Saya tidak mengatakan ini satu-satunya cara, tetapi ini salah satu cara yang seringkali saya lakukan. Ya, jadi misalnya ada seorang anak perempuan, dia dilecehkan oleh ayahnya sendiri. Salah satu klien saya seperti itu. Setelah dia menyadari luka itu, setelah dia mencoba menempatkannya dalam kerangka kedaulatan Allah, setelah dia menemukan bahwa kalau Tuhan mengizinkan itu bukan berarti Tuhan ketawa, Tuhan juga menangis bersama dengan dia ketika dia dilecehkan dan yang lainnya, maka saya membawa dia untuk memahami seperti ini, kan ayahnya sudah meninggal ya. Ya. Ketika sudah semua jelas, di dalam sebuah doa, di dalam sebuah interaksi, saya mengatakan begini, saya bukan ayahmu, saya Wahyu Pramudia, tetapi saya juga seorang ayah. Dan sebagai seorang ayah, atas nama ayahmu, izinkan saya meminta maaf kepada. Dan yang terjadi kemudian adalah sebuah ledakan emosi dan rekonsiliasi. Ya. Ya, kita bisa membayangkan sebuah ledakan, ya. Jadi betul-betul itu melepaskan beban dia, gitu ya. Salah satu cara yang digunakan adalah pelayanan dalam tanda kutip perwakilan seperti itu. Oke. Jadi ada banyak cara yang dilakukan, tidak harus ketemu, tetapi cara yang lain yang juga dilakukan adalah kadang-kala untuk klien tertentu saya meminta menulis surat. Menulis surat, menceritakan ulang detail itu, mengirimkannya atas nama ini, dan semua udah di situ. Semua udah di situ. Jadi semua dituntaskan, semua diselesaikan di situ, dan ketika surat itu misalnya dihanyutkan oleh air, dibakar oleh nyala api, somehow ada semacam emotional release tertentu yang ada. Nah, ini menurut saya yang dibutuhkan gitu ya.
Karena pengampunan itu bukan isu kepala. Yang Ya, jarak betul. terjauh itu antara kepala dan hati. Dan Ya, kadang rasionalnya, disconnected, ya tidak kadang terkoneksi dengan disconnected atau koneksinya itu udah ruwet gitu. Makanya saya ya, bilang setiap pelayanan yang menyangkut soal memaafkan, mengampuni itu butuh betul-betul emotional release. Apapun bentuknya, menulis surat, pelayanan perwakilan yang saya jelaskan tadi, even sebuah doa pelepasan gitu, itu sebenarnya sebuah upaya untuk emotional release. Nah, ini penting. Nah, setelah itu harus saya katakan begini, kalau kamu mengampuni seseorang, bukan berarti kamu harus dekat lagi dengan orang itu seperti itu. ya. Kedekatan itu selalu membutuhkan proses atau waktu. Nah, kadang-kadang yang susah itu menemukan momentum untuk emotional release-nya ya. Itu yang paling sulit. Tetapi saya bilang sulit bukan berarti mustahil. Oke, betul sekali Pak. Saya sendiri pernah mengalami pengalaman pribadi itu, yang Bapak bilang tadi, ada satu ledakan ketika saya merasa bahwa saya bisa melepaskan pengampunan itu ketika seorang mentor saya uh, sepertinya berkata-kata seperti sebagai orang yang pernah melukai saya, walaupun bukan dia gitu, dan itu memang Ya. works Pak, dan saya sendiri sudah membuktikan itu, dan uh, ya itu sangat melegakan sebenarnya gitu. Uh, dan juga apa? Uh, tapi mungkin titik awalnya adalah berani melepaskan itu ya Pak ya, karena banyak orang uh, apa yang menyebabkan orang tuh terus hold on dengan kebenciannya itu. Oke, saya mengerti. Saya mengerti. Saya coba jelaskan ya. Kenapa orang memegang lukanya? Kenapa orang memegang kebencian? Satu, secara kultural kita itu diajak untuk melihat luka itu bukan sebagai konsekuensi dari sebuah pertumbuhan. Luka itu memalukan, harus ditutup. Kok bisa terluka? Bagaimana kalau sampai kamu terluka? Dan kita tidak ingin disalahkan. Ya, saya teringat waktu saya SD itu saya pernah dicakar anjing gitu ya, dan itu saya tutupi luka itu ya. Budaya kita adalah budaya yang tidak mengekspresikan perasaan, apalagi luka. Jadi kita cenderung menutupnya sampai luka itu bernanah. Kemudian yang kedua yang membuat kita sulit untuk mengakui luka adalah kita takut mengalami luka yang baru lewat penolakan. Penolakan yang seperti apa? Ketika kita cerita sama sahabat kita pernah dilecehkan, kita pernah diperlakukan tidak adil dan yang lainnya, kita mengalami penolakan dengan respon seperti ini. Alah, cuman kayak begitu. Cuman dipegang aja ribut. Cuman dicium aja ribut. Cuman sekali aja sudah kayak begitu. Jadi kita takut mengalami penolakan itu, sehingga kita memutuskan untuk menggenggam dan hidup erat dengan luka itu. Dan kita malah bisa menganggap luka itu sebagai bagian dari identitas kita. Saya memang orangnya seperti ini. Saya layak diperlakukan seperti ini. Nah, kalau sudah self-blaming seperti ini, maka makin mendalam lukanya. Gitu. Upaya penyembuhan itu perlu ekstra keras. Nah, barangkali kita perlu lebih fair, lebih jujur untuk mengatakan bahwa it's okay kalau terluka. It's okay to be not okay, gitulah kurang lebih. Ya, drama Korea, Pak. Saya nggak pernah nonton sih, cuma tahu aja film itu ramai. Tahu judulnya. Oke, tapi apakah Pak WP pernah berhadapan dengan memang ada kasus-kasus yang begitu berat sehingga sebenarnya kestabilan seseorang bisa terganggu ketika dia melepaskan lukanya itu, karena sudah terlalu dalam luka itu sehingga ketika dia melepaskan itu membuat dia goyah dan tidak bisa mengontrol dirinya gitu. Apakah itu ada kemungkinan itu juga, dan kalau memangnya iya, harus bagaimana Pak seperti itu? Iya, kasus yang paling parah yang saya tangani Sian adalah bercampurnya antara luka batin dengan sesuatu yang demonis. Jadi luka itu seperti sampah di hati kita.
dan tiap kali ada sampah, tikus masuk. Pertanyaannya adalah mau dibuang sampahnya atau diusir tikusnya. Kalau diusir tikusnya, sampahnya ada, nanti tikus lain masuk. Oke. Nah, ini bergulat sama-sama terus-menerus ya antara lukanya, karena dia pernah merasakan bagaimana ayahnya mencoba membunuhnya dengan membuangnya ke tempat sampah. Dan kemudian kebencian yang luar biasa itu menyebabkan dia selalu mengatakan ayahnya tidak layak diampuni, layaknya berada di neraka, neraka yang paling dasar, yang paling panas. Dan kemudian berubah nanti kalau sudah mengingat itu sesuatu yang bersifat demonis masuk gitu. Dan ini yang saya masih nggak bakal lupa adalah kami itu bicara dengan teralis besi kayak penjara itu yang memisahkan kami. Jadi dalam situasi normal, kita ngomong kayak gini. Nanti tahu-tahu dia ketawa ngakak berubah. Yang lebih mengejutkan lagi adalah tahu-tahu dia bisa menjentikan tangannya dan lampu mati. Gitu. Benar-benar kita ini berhadapan dengan siapa begitu ya. Dan untunglah setelah melewati proses yang panjang, tidak bisa saya ceritakan secara mendetail, kemampuannya untuk kemudian mengampuni. Jadi sampahnya dibuang gitu. Itu urusan dengan yang demonis selesai. Dengan sendirinya selesai. Tidak punya akses masuk. Saya tidak hendak mengatakan setiap luka, setiap sampah akan mengundang tikus masuk. Tetapi kemungkinan untuk itu ada. Dan ketika bercampur, itu menjadi pergumulan yang tidak mudah untuk diatasi. Tetapi bisa. Jadi ingat ya teman-teman ya, tidak setiap luka batin akan mengundang kuasa yang demonis. Tidak setiap kuasa demonis hadir terkait dengan luka di dalam diri. Tetapi ada kasus-kasus yang seperti itu. Dan kalau ada kasus seperti itu, sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah luka itu dulu ya Pak ya? Yes, Tadi yang Bapak tekankan di garis bawahi. Dan ya memang betul sekali. Dan saya juga pernah mendengar beberapa kasus seperti itu dan jadi buah si malakama juga bagaimana untuk menghadapi itu kadang-kadang bingung gitu untuk menghadapi itu. Dan terima kasih untuk berbagi pengalamannya yang barusan tadi dan sangat menolong sekali. Kemudian apakah ada tips-tips lain Pak yang Bapak mau tambahkan untuk bagaimana ketika mengampuni itu sangat sulit dan apa yang harus dilakukan? Kalau saya berbicara untuk komunitas Kristiani, Sion ya, saya selalu mengingatkan pada satu hal ini. Allah di dalam Kristus itu merasakan semua luka itu, dikhianati, dijual, dan yang lain. Dan ketika kamu menemukan bahwa ada pribadi yang mengalami seperti kamu, maka kita bisa tahu bahwa kita tidak sendiri. Nah, saya selalu melihat kehadiran Allah di dalam Kristus itu menjadi sebuah focal point di mana nanti pengampunan bisa menjadi sebuah ledakan pikiran. Contoh nih, klien saya gini, bahkan dia bukan seorang dari anggota kalangan sendiri ya. Saya menemuinya di terminal antar kota, terminal bus, karena ada salah satu pemilik counter penjual itu kenal saya. Dia melihat perempuan ini udah di sini terus kan tidak aman kan di terminal. Maka saya datang dan saya mengajaknya bicara. Setelah dikasih makan, mandi, kita bicara. Intinya dia dikhianati, dia dijual oleh temannya sendiri. Jadi pacaran gitu loh, Sion. Terus orang tua nggak setuju, terus diajak lari gitu kan. Diajak lari, sudah melakukan segala macam. Suatu saat ketika mereka sudah kehilangan biaya, dia kaget bahwa pria yang masuk ke kamarnya itu bukan pacarnya. Jadi dimanfaatkan. Dijual gitu ya. Pacarnya sih ketika dia teriak-teriak, pacarnya cuma bilang, udah lakukan aja cuma sebentar kok, supaya kita dapat duit. Nah, itu luka dalam banget di dalam dirinya. Sangat dalam. Nah, ketika dia menceritakan itu, menangis, sekali lagi dia bukan dari kalangan tertentu gitu ya. Terus saya bilang sama dia kayak gini, saya ngomong sama dia kayak gini, saya nggak bisa merasakan lukamu dijual oleh pacarmu sendiri, tapi saya punya teman yang kayak gitu. Bukan pacar laki-laki dan perempuan, tapi dia seorang guru dijual oleh muridnya sendiri.
Nah, di titik itu dia langsung bilang, boleh nggak saya ketemu orang itu? Dia bilang, boleh. Namanya Yesus. Oke. Barangkali kamu pernah mendengarnya, tapi kisah ini mungkin kamu belum pernah dengar. Dia dijual seorang murid dengan harga seorang budak. Nah, di titik sini dia mengatakan begini sih. Kayak saya berarti ya. Saya dijual pacar saya dengan harga seorang, mohon maaf, wanita tunasusila. Nah, saya bilang, Yesus tuh pernah ada di dalam posisi mirip banget dengan kamu. Karena itu kalau dia hadir di sini, dia akan menangis bersama dengan kamu. Nah, kenapa Yesus mampu mengampuni? Karena Yesus sadar bahwa di balik perilaku itu ada dosa yang sudah merusak manusia. Oke. Jadi sebagai orang Kristen tuh menurut saya ya, Kristen ataupun Katolik ya, teman-teman kita itu punya sebuah contoh, sebuah teladan, sebuah pola untuk diikuti bagaimana pengampunan itu terjadi. Dia tidak lari dari penderitaan, dia tidak mengesampingkan penderitaan, dia menjalani penderitaan itu as a person in personal experience. Dia melewatinya. Dan tiap kali sulit untuk mengampuni, lihat kembali apa yang dilakukan di atas kayu salib. Betul. Ya. Jadi teringat itu juga Pak ketika Bapak bilang seruan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu dia dalam keadaan paling menderita ketika dipaku dan ada darah. Yang katakan, Bapak ampunilah mereka karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Itu mungkin the greatest forgiveness yang pernah terjadi di muka bumi ini gitu ya, terhadap ya yang Yesus lakukan, dia mengampuni orang yang membunuh dia, gitu bisa dibilang seperti itu. Iya, karena selalu ya pengampunan dari korban itulah yang akan mengubahkan dunia ini. Boleh bilang gitu ya, dunia ini itu bukan dunia yang harus selalu besar, tapi dunia kehidupan seseorang. Ya, pengampunan itu yang mengubah masa depan. There is no future without forgiveness. Forgiveness ini adalah bagian dari hal yang harus dilakukan oleh sang korban, bukan sang pelaku. Oke, betul. Nah, mungkin untuk kita teman-teman yang melihat ini dan mendengarkan conversation kita, apakah Pak WP bisa memberikan beberapa contoh-contoh kasus setelah mereka mengampuni, apa sebenarnya yang terjadi, dan kemenangan apa atau achievement apa yang diperoleh gitu, supaya mungkin teman-teman yang saat ini mengalami kesulitan mendapatkan satu tujuan dan satu target. Oh ini toh yang bisa didapatkan buah dari mengampuni gitu. Iya, pengampunan itu membebaskan tawanan, dan kita akan kaget ketika menemukan tawanan itu diri kita sendiri. Oh betul. Ya, oke. Jadi kita tidak mengampuni untuk orang lain, kita mengampuni untuk diri kita sendiri, untuk kesehatan batin kita. Itu yang jangan pernah dilupakan, bahwa kita mengampuni untuk kesehatan diri kita, bukan untuk orang lain. Loh kenapa Pak bukan untuk orang lain? Lah dia sudah lupa, dia sudah tidak ingat apa yang terjadi. Jadi ketika kita mengampuni, kita melepaskan sesuatu, dan ternyata kita menemukan diri kita. Dan yang kedua sih yang terjadi dengan pengampunan adalah dia membuat kita menanggalkan beban yang tidak terlalu perlu di dalam hidup ini sebenarnya. Ini saya ngomong kayak gini nih nggak gampang ya. Kalau teman-teman udah ngerti sejarah perjalanan hidup saya, betapa struggling dengan pengampunan itu nggak mudah, tetapi akhirnya itu memberi hasil yang melegakan. Ya, kita menutup masa lalu, menempatkannya dalam kerangka kedaulatan Tuhan. Untuk teman-teman yang nggak tahu story hidup saya ya, saya ceritakan ringkas ya teman-teman ya. Oke Pak. Teman-teman waktu SD kelas 5, kelas 6 tuh saya berulang kali mewakili sekolah saya untuk lomba pelajar teladan. Jadi orang punya high expectation untuk prestasi akademik saya, termasuk diri saya, termasuk orang tua saya. Saya ikut pelajaran tambahan di sebuah tempat les tertentu untuk memantapkan supaya hasil
nilai Eptanas murni saya, NEM saya tinggi supaya bisa masuk sekolah favorit. Dan di lembaga bimbingan pelajaran itu saya juga posisi 2 atau 3. Jadi kan sangat bagus. Sangat prospektif. Begitu hasil NEM itu dibagikan, berapa yang saya terima? 34. 34 bagi 5 berarti 7 kurang. 7 kurang. Nah, itu shock, membuat saya shock dan kaget. Tapi saya berjuang untuk menerimanya. Barangkali saya perform tidak baik ya. Ya udah. Tetapi yang terjadi pada waktu itu adalah ibu-ibu, karena sekolahnya tidak terlalu jauh dari tempat kami, ini saling memperbandingkan nilai anaknya. Dan mereka kaget, kenapa yang berprestasi nilainya rendah, kenapa yang selama ini tidak berprestasi nilainya tinggi. Setelah mereka runut ke sekolah, sampai ke departemen terkait, ternyata diketahui nilai itu tertukar. Jadi nilai kelas A diberikan kelas B, nilai kelas B diberikan kelas A. Dan itu sudah diakui, dan mama saya datang dengan kabar. Jadi jumlah siswanya sama nih. Jadi berapa yang harusnya nilai saya terima? 43,9 sekian. Wow. Salah satu yang tertinggi di kotak saya waktu itu. Tapi sekarang itu menjadi hak teman saya. Saya baru 12 tahun waktu itu. Saya gagal masuk ke sekolah yang saya harapkan karena kesalahan itu tidak bisa diperbaiki. Saya terpaksa masuk sebuah SMP yang tidak terlalu baik, yang teman-teman bisa menemukan bekas alat kontrasepsi yang barusan dipakai di situ. Di lacinya. Butuh berapa tahun bagi saya untuk memaafkan atau mengampuni kesalahan ini? Saya lulus SD umur 12 tahun. Saya berkhotbah pertama kali tahun kedua saya di saat umur 20 tahun. 8 tahun. Dengan kemarahan kepada Tuhan. Karena itu saya nggak mau sekolah minggu lagi. Dengan rasa malas belajar karena menimbulkan trauma, nanti nilainya tertukar lagi. Jadi 8 tahun saya struggling dengan itu. Bagaimana kejadiannya kok sampai akhirnya bisa ada titik balik di dalam hal ini? Pertama saya terhibur ya, dari SMP yang jelek, otomatis saya ranking 1 dong bro. Karena kan sekolahnya jelek, teman saya hamil di luar nikah, teman saya masuk sekolah mabuk, nggak ada saingannya gitu. Saya masuk ke SMA Loyola yang cukup oke di Semarang, tapi masih dengan muka. Nah, suatu kali, saya masih ingat kejadiannya terjadi di Bandung, Gereja Kristen Immanuel Hosana. Itu khotbah saya pertama kali di muka umum. Teksnya Roma 8 ayat 28. Kenapa Roma 8 ayat 28? Karena teks paling gampang untuk pemula. Nah, ketika saya berdiri, sebelum berkhotbah, Tuhan itu seperti membukakan sebuah video gitu loh, di pikiran. Iya. Dan seolah-olah dia berkata, kalau ini nggak terjadi, nak, kamu tidak ada di sini saat ini. Bahkan mungkin kamu tidak akan melayani aku atau menjadi aku. Nah, itu pemaknaan baru yang terjadi hanya dalam beberapa detik di pikiran gitu. Dan itu mengubah semuanya. Dan itu mengubah semuanya. Nah, saya nggak tahu kenapa Tuhan kasih pengalaman itu ya. Cara Tuhan untuk menyentuh hidup tiap orang berbeda. Tetapi bagi saya itu seperti, saya menempatkan peristiwa itu di dalam kerangka yang baru. Ada kedaulatan Tuhan di dalam. 8 tahun. Jadi kalau bagi teman-teman pengampunan take a time, yes, saya setuju. Saya setuju, forgiveness itu selalu butuh waktu. Tetapi begitu itu rilis sudah selesai, maka benar-benar kita bisa menutup pintu masa lalu dan menemukan bahwa kita muncul sebagai sosok yang baru dengan segala kebebasan dan kemerdekaan yang dulu tidak pernah kita rasakan. Ya. 8 tahun. Dari umur 12 sampai 20 tahun. Wow, luar biasa Pak. Thank you untuk sharingnya, dan saya yakin teman-teman yang mendengarkan ini juga pasti
mendapatkan contoh yang praktis dari Pak WP sendiri tentang pengampunan ini, dan mungkin ini satu topik yang personal banget ya Bapak WP ya, dengan Iya, pribadi. makanya saya sering kali khotbah atau bicara tentang ini kan. Dan Tuhan itu mengirimkan kayak gini loh, bro. Orang-orang yang kayak gini ini loh. Orang-orang yang bilang ke saya gini, Pak, saya gara-gara tertulis surat dinas, saya harusnya ke kota A jadi ke kota B. I feel you, bro. Gitu. Bapak sungguh bisa filmi, ya jelas lah. Terus kemudian saya ceritakan hidup saya 12 tahun sampai 20 tahun. Paling mereka baru, oh iya, aku tahu kamu pernah di situ. Ya. Karena memang pelayanan kita yang efektif, salah satunya keluar dari luka kita. Dari pengalaman kita pribadi sendiri. Dan itu yang Bapak alami, mau menyalahkan siapa juga bingung ya Pak ya? Iya, jadi di dalam kasus ini siapa yang salah gitu loh. Ketika nilai itu tertukar, itu siapa yang salah? Kesalahannya ada, tetapi sudah tidak bisa diperbaiki. Konsekuensinya besar. Mengarahkan ulang kehidupan saya secara dramatis. Ya, jadi saya teringat mungkin ada teman-teman yang di sini yang dia tidak bisa ampuni Tuhan. Karena bisa dia jadi mengalami batin seperti dihianati oleh Tuhan seperti itu ya Pak ya. Seperti I feel Bapak, you. Wah. I feel you. Ngerti. Karena pertanyaannya kan ujungnya gini loh sih. Saya umur 12 tahun, percaya Tuhan Maha Kuasa. Tetapi mengapa dia membiarkan nilai itu tertukar? Dia katanya tidak terlelap dan tidak tidur. Tetapi kenapa? Gitu. Dan itu yang membuat saya di periode tertentu saya sudah nggak mau sekolah minggu lagi. Nggak mau ke persekutuan lagi. Dan banyak mungkin anak-anak yang ketika kecil, ketika mereka orang terdekat mereka dipanggil Tuhan, dia marah dan marah kepada Tuhan gitu ya, dan merasakan gara-gara ini nih Tuhan hidup gue berantakan. Iya. Oke. Wow. Dan ya, thank you untuk sharingnya Pak. Pasti sangat powerful banget. Oke Pak, ini ada pertanyaan satu Pak, kita mau bacakan dan untuk Pak WP bisa respon. Luka yang sudah sembuh selalu meninggalkan bekas luka. Bekas luka artinya tanda bahwa kita sudah pernah terluka. Tapi kenapa ketika mengingat kembali luka itu seakan muncul rasa dendam? Apakah itu juga tanda bahwa luka tersebut belum sembuh? Iya. Jadi sembuhnya luka bukan seperti kita menutup buku ya. Luka itu selalu ongoing proses. Dan saya mau kasih tahu ini. Sama seperti luka fisik. Luka di hati itu makin mau sembuh, makin pengen digaruk. Makin gatel. Okay. Nah, pengen jadi kemudian menggaruknya. Jadi that's okay if you struggling with it gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Biarkan perasaan marah, dendam itu muncul, nggak usah ditekan. Tetapi akhirnya tetap choose to forgive. Sekali lagi, to forgive doesn't mean to forget. Gitu. Selalu beri kerangka yang baru. Selalu beri kerangka yang baru. Bahwa kemarahan ini wajar, tapi saya ingin menempatkan luka ini pada sebuah kerangka yang baru. Oke. Iya. Betul. Jadi jawaban singkatnya itu sebenarnya itu tanda bahwa luka itu belum sembuh, tapi ya caranya menempatkan luka itu dalam kerangka yang baru. Oke. Iya. Kalau ada teman-teman yang masih mau bertanya, kita masih ada sedikit waktu mungkin untuk satu pertanyaan. Oke. Pak WP, thank you banget udah memberi sharing yang sangat baik sekali, dan saya percaya bahwa teman-teman yang menyaksikan kita ataupun yang akan mendengarkan ini akan mendapatkan banyak hal. Dan saya ini bukan satu kebetulan, karena waktu saya mengingat Pak WP dan tema apa yang cocok ya, saya nggak tahu tentang masa lalu Pak WP sebenarnya. Dan setelah mendengar, wah ternyata rencana Tuhan juga nih bahwa Pak WP membawakan topik ini. Ini Pak, ada satu pertanyaan lagi Pak. Kita sudah mengampuni, tapi kalau waktu kita cerita masa lalu tapi kita menangis, itu apakah kita masih terluka? Mungkin agak mirip. Iya, nggak apa-apa untuk menangis. It's okay. Untuk menangis itu manusiawi, karena luka meninggalkan trauma. Tetapi tidak boleh berakhir dengan tangisan. Harus diganti dengan sebuah
berkomitmen untuk mengampuni. Katakan sampai telinga kita dengar sendiri. Saya memilih untuk mengampuni. Oke. Jadi memang itu bukan proses satu kali mungkin Pak ya. Jadi itu satu proses yang bisa berulang-ulang kali kita lakukan. Seperti mengobati luka, mungkin tidak sekali kasih obat langsung sembuh ya Pak ya. Jadi harus berkali-kali juga. Ya, seperti membuka, mengganti balutan lagi gitu ya. Pengampunan tidak pernah sekali jadi. Ada orang-orang tertentu yang ada momen duernya, tetapi saya rasa tahu momen duernya itu terbentuk dari setiap hal kecil yang dilakukan. Oke. Ya. Teman-teman yang baru join nanti bisa lihat videonya ya, secara lengkap ya, untuk kisah-kisah yang saya ceritakan tadi. Betul sekali. Waktu kita sudah hampir selesai Pak, jadi saya mau menyimpulkan sedikit bahwa ketika kita sulit mengampuni itu memang suatu hal yang nyata, yang kita perlu akui bahwa ada luka yang di dalam diri kita yang masih belum terselesaikan, ada hal-hal yang masih belum terbereskan dalam kehidupan kita, dan kita harus membiarkan kita mengakui luka itu, kita mengakui bahwa memang kita terluka. Dan kalau kita belum tahu penyebabnya, mungkin kita perlu cari tahu, kita berdoa agar Tuhan mengungkapkan itu. Tapi setelah kita dapat mengetahui luka itu dan kita mau memutuskan untuk mau mengampuni, kita memberikan kerangka yang baru dari luka itu, bahwa Tuhan bisa memakai apapun yang terjadi dalam kehidupan kita untuk hal-hal yang baik. Dan Tuhan juga pernah mengalami, Tuhan Yesus sendiri pernah mengalami banyak hal-hal dikhianati dan hal yang membuat dia terluka, tetapi Tuhan juga Tuhan bisa berempati dengan apa yang kita rasakan. Nah, itu akan menolong kepada kita untuk kita bisa disembuhkan dan kita bisa dipulihkan oleh Tuhan untuk kita bisa mengampuni. Oke, terima kasih sekali Pak WP untuk waktu Thank you ya, Sion ya. Ya, semoga kita bisa ketemu lagi pada waktu-waktu berikutnya. Buat teman-teman, thank you untuk partisipasinya, dan kita akan jumpa lagi minggu depan untuk topik-topik berikutnya yang lebih menarik. Thank you. Good night. Terima kasih Pak. Bye-bye. Yuk, mari.